Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini menyesal karena dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Sehingga dia berharap suatu saat nanti dia bisa diberikan kesempatan untuk memperlakukan kamu dengan baik, selayaknya pasangan kah, selayaknya teman kah, atau seseorang yang spesial kah ya. Intinya di sini aku lihat ada seseorang yang menyesal karena dia dulu tidak memperlakukan kamu dengan semestinya. Saat ini aku melihat kayak ada situasi yang kacau ya antara kamu dengan si dia ini, dan kekacauan ini karena memang hubungan ini terlalu terbebani oleh kewajiban kah, oleh keuangan kah, oleh perbedaan kah ya. Intinya di sini dia merasa kayak ada yang membebani dia sehingga dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Kemudian dia merasa kayak hubungan ini mandek, tidak ada perkembangan, tidak berkembang secepat yang dia inginkan ya, hubungannya stuck. Terus itu juga aku melihat ternyata ada pihak ketiga juga di sini yang menghancurkan ya atau masuk di hubungan kalian. Bahkan ada yang aku lihat sampai kawin lari di sini ya. Terus itu juga aku melihat ya kacau balau hubungan ini, tidak aktif dalam memprioritaskan pasangan, kemudian hubungannya stuck. Justice reverse ya, dikonfirmasi lagi dengan perselingkuhan ya. Jadi awalnya kelihatannya baik-baik saja hubunganmu, tapi ternyata si dia berselingkuh dengan seseorang, dan ketika dia berselingkuh kemudian ketahuan oleh kamu, kamu akhirnya meminta kejelasan, kamu akhirnya meminta keputusan ya, yang keputusan dari dia harus berakhir atau gimana, tapi justru malah di sini dia kayak lari atau mengabaikan seperti itu ya, dia tidak mengambil suatu keputusan. Akhirnya di sini aku melihat kayak namanya itu ya, kamu justru malah mengambil keputusan sendiri. Akhirnya ya udah lebih memilih untuk move on, memilih untuk menghindarinya, pergi dari hidupnya seperti itu ya, karena kamu nggak terima diperlakukan seperti ini, dikhianati, diselingkuhi. Ketika kamu sudah pergi, kamu sudah menghindari dia, kamu sudah tidak mau lagi bersama dia, di sini malah aku lihat dia ngejar-ngejar kamu lagi, dia datang lagi ke kehidupan kamu, dia nggak terima gitu loh kalau misalkan kamu pergi dari kehidupannya. Dan sebenarnya aku melihat dari awal ya sudah ada pemikiran atau semacam insting tentang hal-hal negatif yang terjadi di hubungan ini. Misalkan kamu kayak tiba-tiba instingmu itu menyala gitu ya, instingmu itu hadir, kok aku ngerasa kayak dia ini selingkuh ya gitu. Nah setiap ditanya mungkin dia kayak menghindari, atau mungkin dia ngeles gitu ya, bilang nggak selingkuh. Tapi ternyata aku melihat di sini pemikiran kamu itu benarlah adanya gitu loh. Ternyata pemikiran kamu tentang hal negatif itu beneran terjadi gitu. Kalau aku lihat di sini ya, entah tentang perselingkuhan ya, aku lihat di sini lebih besar perselingkuhan ya, karena ini ada Three of Swords, perselingkuhan, lebih banyak sih perselingkuhan. Kemudian juga aku melihat bahwa hubungan ini kurang adanya keharmonisan ya, nggak ada kebahagiaan juga. Bahkan keluarga atau orang terdekat kalian pun merasakan bahwa hubungan ini tuh kayak nggak memberikan kebahagiaan atau tidak adanya keharmonisan. Hubungan kalian tidak stabil ya, aku lihat udah gagal lah ya hubungan ini. Dan apalagi di sini kalian itu sering sekali terjadi perselisihan, kesalahpahaman yang cukup tinggi, miskomunikasi gitu ya, seolah-olah
kalian merasa kayak memang udah nggak cocok deh, kayak memang nggak cocok deh aku sama kamu itu gitu ya. Aku melihat di sini. Sehingga apa ya, semakin hubungan ini kalian genggam, semakin kalian tetap bertahan di hubungan ini, semakin rasanya pahit bagi kalian gitu ya. Rasanya kayak mencekik, menyedihkan, sakit. Nah, pahit lah pokoknya ya kehidupan percintaan kamu bersama si dia. Kemudian aku melihat di sini ada Ace of Swords. Ada keinginan dari si dia ini kayak ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, bahkan dia ingin kalau nanti ada kesempatan ya untuk dia bisa lagi berkomunikasi dengan kamu, dia ingin memanfaatkan peluang itu, membahas masalah yang sempat ada di hubungan kalian dan mungkin sampai sekarang belum terselesaikan ya. Walaupun dia sadar bahwa kalau dia mengungkit masalah ini pasti akan ada pertengkaran, pasti akan ada amarah darimu, pasti akan ada rasa kekecewaan darimu, bahkan semacam kayak judgment, judge gitu ya, atau ya sebenarnya kamu ingin lebih jelas gitu ya dan melampiaskan kekecewaanmu. Sehingga ya aku lihat di sini dia tahu, dia sadar kalau dia membahas ini, masalah ini, pasti kamu juga akan marah gitu. Tapi ya daripada enggak sama sekali dan juga dia bingung untuk membahas apa nantinya ketika dia diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu, dia juga bingung ya. Jadi keinginan dia adalah ketika nanti diberikan peluang atau kesempatan bisa berkomunikasi lagi dengan kamu, dia akan membahas masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Kemudian juga aku melihat di sini kayak saat ini tuh dia lagi berpikir dan belajar gimana caranya berkomunikasi secara intim dan jangka panjang kayak gitu. Karena aku melihat di sini ada strength, berarti dia ngelihat kamu sekarang tuh kayak sudah lagi bukan kayak sudah, tapi kayak lagi marah banget sama dia, benci banget sama dia, kayak kecewa banget gitu ya. Ya mungkin memang sudah ada pemblokiran atau memang kamu sudah cuek banget, kamu sudah tidak peduli. Biasanya di sini kamu bucin banget ya, selalu cari-cari tahu dia, stalkingin dia di media sosial, selalu nge-like uploadannya dia. Ini sekarang nggak justru malah menghilang blas aku lihat di sini ya. Jadi dia ngerasa kamu kayaknya marah banget saat ini terhadap dia atas apa yang dulu pernah dia lakukan dan mungkin atas ketidaksadaran dia untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Ya udah, akhirnya di sini dia tahu bahwa saat ini kamu marah banget sama dia, lagi marah banget dan tidak mau diganggu oleh dia. Maka dari itu ya dia akan menunggu sampai kamu selesai marah, sampai ada kesempatan atau peluang dari kamu atau dari semesta dibukakan untuk dia bisa berkomunikasi lagi dengan kamu atau kembali lagi dengan kamu gitu ya. Jadi untuk saat ini dia tahu dia tahu bahwa kamu marah, tapi dia tidak melakukan apapun, dia tidak mau melakukan pergerakan apapun karena dia tahu kamu lagi marah gitu. Jadi kalau misalkan dia datang nanti justru malah makin menambah amarahmu, makin makin ada kebencian ya, makin ribet lah ya gitu. Jadi makanya di sini dia akan menunggu sampai amarahmu selesai dan menunggu sampai ada peluang atau kesempatan bisa kembali lagi dengan kamu. Karena di sini aku lihat ketika kamu dengan dia saat ini berpisah, ada kesedihan ya, ada kesepian, ada rasa rindu, ada rasa penyesalan karena dia sempat mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu, yang memperlakukan kamu tidak baik gitu kan, tidak memperlakukan kamu dengan sebaik-baiknya, sehingga di sini akhirnya terjadi perpisahan dan kamu kecewa banget dia lihat saat ini, kamu marah banget sama dia saat ini, dan juga dia juga menyesal karena gara-gara dia berselingkuh, hubungan kalian akhirnya hancur, berpisah. Jadi gini, dari awal sebenarnya di sini udah ada the full, berarti ada situasi yang memang dia ini tuh memulai hubungan dengan kamu itu secara spontan aja
gitu loh, nggak ada niatan apapun, bahkan untuk berkomitmen pun dia sebenarnya nggak ada gitu, belum ada di waktu itu. Jadi dia itu hanya untuk menikmati dan yang ngerasain aja, berkenalan dengan orang baru, terus itu mengenal orang baru gitu ya, have fun dengan orang baru, menikmati momen bersama orang baru, intinya kayak fresh aja gitu loh, bertemu dengan orang baru tuh fresh gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak spontan aja sebenarnya kenal sama kamu, deket sama kamu, terus ternyata ketika bersama kamu ya have fun, seneng, nyaman gitu. Tapi apakah dia siap untuk berkomitmen? Tidak gitu ya. Dulu dia hanya seperti itu. Kemudian kenapa lagi dia dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik? Energi twin flame ya, aku lihat di sini. Untuk saat ini dia sedang mencoba untuk bersikap kayak tenang, santai ya, seolah-olah dia tidak ada masalah, seolah-olah dia tidak punya salah ya, seolah-olah dia ya baik-baik saja gitu loh. Aku lihat dan ya mencoba beradaptasi dengan kehidupan, dengan lingkungan dia, dengan keadaan dia. Bahkan aku lihat juga dia masih sering stalkingin kamu, cari-cari tahu keadaan kamu. Bahkan dia juga cari-cari tahu kenapa sih kok bisa sebegitunya, sebegitu rusaknya hubungan kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini dia ingin memperbaiki atau mengubah hal-hal yang tadinya kayak kelabu, kayak kusut, kayak sulit, itu menjadi lebih terang, atau mungkin apapun yang selama ini kayak blur gitu dalam hidupnya, dia sembuhkan, dia terangkan, seperti itu ya. Yang tadinya dia mungkin kesulitan dalam hidup atau dalam hubungan atau dari keuangan, dari karir, itu semuanya dia perbaiki saat ini. Kemudian aku melihat bahwa ya keadaan dia saat ini tuh sedang menyimpan perasaan dia sebenarnya terhadap kamu. Dia tidak menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih memiliki rasa sayang, rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa cinta, rasa malu dari kepada kamu. Dia ya itu berlagak seolah-olah fine-fine saja, baik-baik saja. Karena sebenarnya di sini aku melihat kayak dia tuh kayak takut dalam mengambil resiko, dan aku lihat di sini menurut dia lebih baik diem aja deh, lebih baik dibiarin aja deh kayak gitu, karena di sini dia tidak mau mengambil suatu resiko. Sebenarnya dia ini masih ada suatu ketakutan, yaitu takut ditinggalkan oleh kamu ya saat ini. Makanya di sini dia pengen rekonsiliasi lagi di sini ya, pengen datang lagi. Ada Three of Swords-nya reverse, jadi ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia masih takut akan ditinggalkan oleh kamu, makanya di sini dia ingin mengejar-ngejar kamu lagi, karena dia masih memiliki rasa ketergantungan terhadap kamu atau keterikatan terhadap kamu. Ada sunglasses ya, ada kacamata. Kacamata tuh artinya tuh stalking ya, melihat kamu, watching ya, melihat kamu dari kejauhan ya. Mungkin ya memang kayak ngintip-ngintip gitu ya, curi-curi pandang, atau mungkin
lihat-lihat kamu di sosial media gitu, ngeliat sosial media kamu, stalkingin kamu lah di media sosial kamu ya, masih cari-cari tahu kabar, keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan, atau bahkan kamu sekarang bersama siapa gitu. Karena kalau aku lihat di sini kayak memantaunya dia ini juga untuk menunggu peluang ya, menunggu peluang atau kesempatan biar dia bisa datang lagi ke kamu. Dia ingin bertemu lagi dengan kamu, dia ingin berbicara dan menikmati momen-momen bersama dengan kamu. Dia ingin meningkatkan kualitas dari pertemuan kalian atau hubungan kalian ya. Dia ingin adanya quality time bersama kamu. Dia ingin membangun kedekatan, keintiman dengan kamu ya. Meningkatkan kasih sayang, perhatian dengan kamu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga ada twin flame. Aku melihat di sini dia ingin adanya penyatuan kembali bersama kamu. Dia pengen adanya keseimbangan dia dengan kamu ya. Mungkin memang selama ini karena ada perbedaan juga kali ya, jadi yang membuat dia itu masih kayak nggak satset gitu orangnya, masih raguan, masih ada ketakutan gitu ya. Mungkin memang dia masih ada trauma, atau memang ada perbedaan di antara kalian, mungkin beda agama, beda status pernikahan, beda status perekonomian, seperti itu ya. Jadi aku melihat di sini ada yang sedang dia usahakan untuk bisa seimbang dengan kamu, saling melengkapi dengan kamu ya. Walaupun kalian satu sama lain ini punya dualitas, ada perbedaan di antara kalian ya, ada sesuatu yang berlawanan di antara kalian. Bisa juga mungkin kenapa dia masih takut, mungkin masih berbeda dari tujuan, sudut pandang ke masa depan ya, cita-cita di masa depan, seperti itu, sehingga ya hubungan kalian kacau balau. Jadi dialah orang yang menyesal karena dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik. Inilah orangnya ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Leo. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini aku ada bulannya, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia. Ada Juni, Desember, Juli, September, Januari, Maret, Februari, dan Agustus. Kemudian ada shio-nya. Shio-nya bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja. Ada shio kerbau, ada shio macan, ada shio kuda, ada shio tikus, shio kambing, shio ayam, shio babi, dan shio monyet. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan situasi, keadaan kamu sama ini dengan seseorang, maka ini memang energi kamu ya. Oke, nggak usah dibuat pusing. Ada F, G, H, L, C, E, U, R, S, A, D, K, U, V, M, Z, W, Y, P, dan J. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.